tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Ya, sama seperti halnya kita hidup di dunia tidak bisa lepas dari aturan-aturan yang dibuat dalam kehidupan Anda. Mungkin dampak yang muncul itu adalah saat Anda melakukan satu aktivitas tertentu. Sama di dalam kehidupan beragama, ya khususnya yang saya tahu di dalam Islam, itu juga ada yang namanya pajak, tetapi istilahnya berbeda. Ya, ada yang namanya zakat. Ya, zakat adalah sesuatu yang diberikan atas penghasilan yang diterima pada seseorang. Hanya mungkin ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara konsep pajak dengan konsep zakat. Nah, yang Anda tahu bahwa zakat itu secara konsep itu adalah apa yang menurut Anda secara definisi yang sudah Anda terima dari Bukansa. Apa itu pajak? Kan pajak itu terdiri dari beberapa konsep yang menjadi satu kesatuan, itulah yang namanya pajak. Nah, menurut pengertian Anda secara ilmu pengetahuan, pajak itu apa? Atau zakat ya? Zakat itu apa dulu? Zakat. Ada yang tahu? Nggak usah takut salah. Ini kita diskusi, bukan lihat salah betul, dinilai enggak. Kita forum diskusi. Saya tidak menyatakan saya paling betul atau Anda yang paling betul. Dapat tahu kita bisa sharing, ya. Apa itu zakat? Saya boleh jawab, Pak. Siapa namanya? Muhammad Jafarhan. Muhammad Farah. Ya, Zakat sama pajak kan, Pak? iya. Pengertiannya kalau pajak itu, kalau menurut saya itu kontribusi atau pungutan wajib bagi yang dilakukan oleh negara kepada masyarakatnya yang gunanya adalah untuk memajukan negara itu sendiri. Seperti untuk pembangunan, infrastruktur, ataupun pembangunan-pembangunan lainnya yang tujuannya untuk membangun negara. Kalau zakat itu adalah pungutan wajib yang dikeluarkan oleh umat Islam yang gunanya itu untuk membersihkan harta, mensucikan diri, dan juga membantu yang membutuhkan ataupun fakir miskin. Gitu, Pak. Oke. Nah, kalau dikatakan itu dua-duanya adalah wajib, ya. Kita diskusi nih, bukan saya menyalahkan, ya, tapi kita diskusi. Kalau itu namanya wajib, maka saat kita melanggar ada sanksinya nggak? Ada. Secara undang-undang sih ada, Pak, Ada ya sanksinya ya, karena tapi wajib lemah. sifatnya kan, benar nggak? Nah, jadi kalau wajib, maka kalau kita tidak melakukan itu, maka kita diberikan sanksi. Nah, di dalam zakat, apakah ada sanksinya? Dosa, Pak, kalau nggak bayar zakat. Siapa yang menyatakan dosa? Itu sesuai dengan rukun Islam. Islam. Kapan itu terlihat dosa, dinyatakan dosa atau tidak? Apakah langsung diberikan vonis bahwa Anda dosa? Untuk pengukuran tingkat kedosaan, dosanya itu mungkin bisa dilakukannya di alam selanjutnya mungkin, Pak. Ya, jadi penguasanya kan Allah kan sebenarnya, kan? Ada yang punya kan? Iya, Nggak mungkin kita ada di sini nggak ada yang punya, gitu. Maka ada aturan-aturan tadi. Nah,
Pada saat Anda tidak membayar zakat, apakah diberikan sanksi saat itu? Tidak. Tidak. Kalau pajak saat Anda tidak melakukan sesuatu, apakah dikenakan sanksi saat itu? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ya, Kita kan diskusi. tidak, tidak juga, Pak. Tidak, Tidak, biasanya tidak. ya tidak. Nah, sekarang ini untuk memperkuat tidak enggaknya ya. Saat Anda masuk atau Anda punya penghasilan, kan bisa zakat juga kan? Bisa Ya, juga pajak. Ya. Nah, pada saat pajak itu Anda tidak bayar, Anda punya penghasilan, tapi Anda tidak membayar pajak ke negara, ya, terutama dalam batas tertentu, karena tidak mungkin semua penghasilan dikenakan pajak kan. Yang Anda tahu kan bahwa orang akan membayar pajak kalau sudah melebihi ketentuan yang ditentukan, ya. Misalkan penghasilannya lebih dari 54 juta per tahun, ya, maka Anda wajib membayar pajak. Nah, saat Anda tidak membayar pajak, apakah nanti Anda dikenakan sanksi? Biasanya dikenakan surat Nah, peringatan, Pak. dikenakan sanksi karena langsung dipotong kan? Tapi kalau Anda tidak Iya, mau motong nih, nggak mau dipotong. Ngapain? Saya kerja, uang-uang saya, hasil pekerjaan saya, enak aja negara motong pajak. Itu kan? Tapi dipaksa oleh negara. Karena Anda tuh kelebihan lebih dari sekian. Maka Anda harus membayar pajak. Kata negara, kata undang-undang, ya, yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Bahwa batasan penghasilan Anda lebih dari 54 juta, lalu dikenakan pajak. Harus bayar. Pertanyaan kembali kepada zakat. Setelah Anda mendapatkan penghasilan, lalu Anda maksudnya tidak mau bayar pajak, apakah dikenakan sanksi? Kan pasti tidak. Saya zakat, mau zakat, kayak mau enggak, itu urusan saya. Dosa, urusan saya. Kan banyak yang begitu, yang melanggar. Ya, kalau orang tidak melanggar, misalkan semua orang yang punya penghasilan sekian tertentu, punya harta sekian, wajib kenakan zakat. Ya. Pasti negara makmur. Ya. Tapi masalahnya uang itu dinikmati oleh siapa? Jangan-jangan nikmatnya nggak adil. Yang kaya diberikan, yang miskin ditelantarkan. Padahal zakat itu adalah orang kita memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, orang tertentu. Tapi kalau pajak tidak melihat siapa yang membutuhkan, yang penting masyarakat yang membutuhkan, baru saya bantu kata pajak. Nah, artinya bahwa indikasi atau konsep dari pajak itu betul, kontribusi wajib kepada negara, kepada negara penguasa. Nah, apakah zakat wajib diterima oleh penguasa? Siapa penguasa agama? Kalau kita bicarakan Allah kan, karena kalau kita dapat biaya zakat, insya Allah kita tidak dosa, dapat amalnya, gitu kan, di akhirat, gitu kan. Dan yang memberikan Anda, silakan Anda atur kembali siapa-siapa yang dikasih zakat, Anda boleh atur. Ya. Muhammad mau penghasilan berapa, mau zakat ke berapa, silakan atur. Tapi negara tidak. Saat Muhammad menerima penghasilan, harus bayar pajak. Lalu Anda bayar pajak, lalu semaunya Anda berikan kepada masyarakat kan enggak. Tapi diberikan kepada negara. Untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat, untuk menjalankan pemerintahan, dan sebagainya. Dan karena diatur dalam undang-undang, kata Anda tadi definisi kan, karena diatur dalam undang-undang, maka orang yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi minimal dapat surat cinta.
Oh, saya punya rumah. Rumah siapa? Rumah saya kan. Iya, rumah Bapak. Yang ngapain saya bayar pajak? Orang rumah saya. Tapi saat saya tidak membayar pajak, dapatlah surat cinta dari negara. Saudara Nurdin, ini Anda tidak membayar pajak rumah PBB selama 3 tahun berturut-turut dengan jumlah sekian. Tiba-tiba dalam surat cinta, saya dipaksa untuk membayar. Tapi saya menyatakan ini rumah saya, apa saya bayar? Tapi karena undang-undang menyatakan demikian, maka saya harus bayar pajak 3 tahun berturut-turut diberikan kepada negara dan diperuntukkan negara untuk siapapun mempersepsi negara. Maka kalau negara menggunakannya semaunya, membangun rumah presiden, memberikan fasilitas kepada presiden prodinya dan sebagainya, itu nggak boleh dianggap korupsi. Hmm. Siapa yang menyatakan korupsi? Rakyat. Kenapa rakyat menyatakan korupsi? Karena rakyat menyatakan pajak itu dibayar, dikontribusi dari rakyat. Jadi tidak boleh uang rakyat dipakai semaunya. Jadi dari konsep pajak dan zakat itu berbeda walaupun tujuannya sama. Sama apa? Sama untuk mensejahterakan rakyat. Kalau zakat dikasih sama orang miskin kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, tapi untuk orang yang kebutuhan tertentu, tapi kalau pajak tidak memandang siapa, pokoknya selama itu dinikmati oleh masyarakat, maka itu sah, ya. Dibuat untuk fasilitas pendidikan, silahkan, karena yang menggunakan adalah orang yang menikmati pendidikan. Membangun jalan, silakan, karena itu digunakan untuk Anda jalan-jalan supaya tidak becek, bagus, kelihatan enak dan sebagainya. Ya. Anda bangun itu orang-orang yang memang rumahnya jelek dibangun oleh pemerintah itu juga bagus. Ya. Jadi walaupun mirip, tetapi zakat itu lebih kepada kebutuhan saat ini. Ya. Intinya bahwa pajak itu satu, tadi ada katakan kontribusi wajib kepada negara. Kalau yang Anda bayar bukan kepada negara, maka itu bukan pajak. Tapi kalau zakat, walaupun dibayar kepada penguasa, tapi silakan Anda bagikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi kalau pajak nggak bisa, harus masuk kepada negara dulu. Dulu namanya iuran wajib. Kalau iuran kan bahasanya kurang-kurang enak, ya. Enak aja pemerintah dikasih iuran saja masih kurang. Tapi kalau kontribusi lebih bermakna karena Anda dianggap kemajuan suatu negara itu karena kontribusi Anda. Jalannya pembangunan Anda karena kontribusi Anda. Adanya pembangunan IKN juga kontribusi Anda. Masalahnya adalah apakah yang diberikan kepada IKN itu untuk kepentingan masyarakat secara umum atau tidak. Jadi nanti kepada konsep yang terakhir digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ya, kalau tidak di kepentingan masyarakat maka dia korupsi. Yang kedua tadi yang dapat dipaksakan. Artinya kalau Anda tidak bayar, maka Anda harus kena sanksi, dipanggil. Ya. Maka tadi tadi saya dapat surat cinta.
dari pemerintah daerah bahwa saudara Nurdin belum membayar pajak 3 tahun, jumlahnya sekian juta. Selalu ada sanksinya. Karena undang-undang menyatakan bahwa kalau wajib pajak tidak membayar, maka dipaksa untuk membayar pajak. Lalu yang ketiga ada berdasarkan undang-undang. Artinya bahwa Anda bisa melawan kalau pajak itu bukan karena undang-undang. Ya. Contoh misalkan, tiba-tiba keluar SK Menteri Keuangan bahwa setiap pemilik anjing harus membayar pajak. Setiap pemilik radio harus membayar pajak. Dan seterusnya. Nah, tapi itu semua tidak jalan karena dapat pertentangan dari masyarakat. Anjing-anjing yang seperti apa? Berarti anjingnya digunakan untuk apa? Lalu radionya radio yang seperti apa? 2 ban, ke, 3 ban, ke, 4 ban, ke, atau bagaimana? Ya. Termasuk yang mungkin Anda bisa lebih teliti lebih jauh, kepemilikan CP. Muhammad punya CP nggak di rumah? Punya, Pak. Bayar pajak CP nggak? Pak, emang bayar pajak TV? Ya, saya tanya bayar pajak Enggak, CP? enggak, Pak. Paling listrik enggak. Enggak. Ya. Sebelum reformasi, orang yang punya TV harus bayar. Namanya iuran televisi. Kalau tidak membayar iuran televisi, dianggap dia melawan pemerintah. Itu loh. Nah, itu terjadi waktu saya ngajar pajak di rumah saya. Ada institusi datang ke rumah saya, lalu dia bilang Bapak harus bayar pajak televisi. Bayar ke siapa, Pak? Kepada petugas, kepada pemilik, kepada iuran, pada apa ya? Lembaga, lembaga televisi, penyiaran televisi. Pertanyaan saya, ya silakan Bapak ambil MIPI saya, tapi saat saya bilang, saat Bapak mengambil televisi saya, maka saya akan anggap Bapak maling. Nah, artinya kita punya pengetahuan, kita bisa melawan. Akhirnya karena kekuatan dan undang-undang yang nggak kuat, maka sekarang setiap pemilik televisi nggak pernah bayar pajak. Coba Anda semua tanya. Anda bayar pajak televisi hanya pajak penjualan TV. Saat Anda punya TV, pasti Anda tidak bayar pajak. Karena undang-undangnya mengatakan seperti itu. Ya, jadi iuran kontribusi wajib kepada negara dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Nah, supaya Anda lebih jelas, inilah yang saya tampilkan. Nah, sama kan dengan apa yang Anda pelajari dari buku Ansa tentang konsep pajaknya? Sama, Pak. Sama ya? Itu ya sama. Tidak mendapatkan timbal balik. Artinya, waktu Anda bayar, Anda nggak dapat apa-apa. Nah, saya waktu bayar pajak PBB, saya tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah.
Bahkan merawat rumah pun saya sendiri yang saya keluarkan. Itu loh. Dan terakhir tadi katakan digunakan untuk keperluan negara. Jadi nggak boleh untuk kepentingan orang lain dan bagi kemakmuran rakyat. Nah ini yang kadang-kadang celah-celah ini dipakai oleh para pejabat. Ini kalau kita mau jujur, ya, apa dasar hukumnya ada pembangunan IKN? Uangnya dari mana? Dari APBN. Lalu dikatakan bahwa selain APBN juga banyak eh, apa kreditur-kreditur atau yang membantu pembangunan IKN. Ternyata nggak ada, ya. Jadi kadang-kadang para pengambil kebijakan itu menyembunyikan sesuatu supaya uang pajak itu digunakan untuk kepentingan seolah-olah kepentingan negara dan masyarakat. Padahal masih banyak keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Contoh, apakah pembangunan di setiap daerah itu sudah baik semua? Kan itu butuh, ya. Malah dipakai untuk bantu-bantu dengan topeng bantuan sosial. Yang dibantu apakah betul-betul orang miskin, orang-orang yang butuh bantuan, apa dasar hukumnya, bagaimana cara membaginya, itu harus semua diatur. Tidak hanya dipakai, digunakan oleh orang lain untuk bagi-bagi. Makanya dipertanyakan, bantuan sosial yang diberikan. Ini harusnya kan petugasnya adalah Kementerian Sosial. Tapi kenapa Kementerian Sosial tidak terlibat? Ya, tapi saya bukan bukan mengkompori Anda, ya. Kita belajar secara ilmu, ya. Tapi juga Anda jangan mengatakan kata Pak Nurdin, nah itu nggak boleh. Karena Anda mahasiswa, Anda masih punya pola pikir sendiri. Jangan ditelan mentah-mentah. Maka saya bilang, saya diskusi, bukan menggurui Anda. Kalau saya menggurui Anda, ya saya salah. Seolah-olah saya lebih pintar, padahal Anda sebenarnya banyak bacaan referensi-referensi. Akhirnya kejeblok. Misalkan, Pak, kenapa ini kontribusi wajib pada negara? Yang saya bacakan iuran wajib. Loh, ini dasar hukumnya apa? Hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang yang sudah ada nomor 27, ya, tahun 2000 berapa? Nomor 28 tahun 2007, ya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Lalu ada Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN. Nah, untuk lebih mudahnya di HPP diatur sedemikian rupa. Makanya kalau Anda baca, ada nggak referensi buku yang mengatakan PPh-nya 11%? Sepanjang Anda baca buku, jangan informasi lain, Anda baca buku, ada nggak? Ya, nanti Anda cek, ya, cek. Kenapa 11%? Nanti suatu saat akan dinaikkan menjadi 12%. Apa dasar hukum? Ada nggak di buku? Kecuali buku yang memang baru, ya. Buku saya aja terbit tahun 2017,
buku tentang perpajakan, teori dan praktek tahun 2017. Itu dianggap menurut penerbit terbaru hanya karena ada COVID, hanya karena saya sedang sakit, maka permintaan penerbit Raja Garapindo belum saya akomodir. Tapi saya bahagia, walaupun belum diakomodir, fee-nya turun yang tadi 2017 22 juta, 2018 naik lagi, ya walaupun belum 30 juta, 2018, 2019 naik lagi, tapi 2020 turun. Kenapa? COVID. Ya, saya ingat betul. Saya mendapatkan uang puluhan juta, tapi tiba-tiba hanya 7 atau 8 juta. Saya lupa. Lalu 2021 saya masih dapat lagi. Sampai sekarang saya masih dapat per April 2024. April cuma 1.100.000 berapa gitu sebagai fee penerbit. Kenapa? Karena yang lakunya kurang. Wajar karena undang-undang buku saya dibuat tahun 2017 sampai sekarang 2024 belum diedit. Berarti berapa tuh? 7 ya. Kalau enggak Anda baca. Buku saya masih dipakai walaupun tidak relevan, tapi secara pokok bahasan lebih dimengerti baik mahasiswa maupun masyarakat yang membutuhkan itu. Ya, itu kata penerbit, bukan kata saya. Jadi saya tanya kenapa buku saya masih laku. Jadi tadi, walaupun dia sekarang minta supaya karena sudah ada perubahan-perubahan yang banyak, mohon Bapak untuk merubahnya, merevisi. Tapi karena saya sakit tahun 2024, November 2024, saya nggak bisa nulis lagi. Tapi yang saya bersyukur adalah saat saya dicek, alhamdulillah IQ saya tidak berkurang. Ya. Bahkan di rumah saya tes 7 kali 9, 7 kali 100, 7 kali 80. Saya tes apakah saya masih bisa hitung. Lalu setelah itu saya cek lagi, saya pengajar pajak. Bisa nggak saya mengajar pajak? Tapi ternyata divonis, alhamdulillah bisa. Ya, sampai dites nama binatang, nama tumbuh-tumbuhan. Jadi secara IQ tidak berkurang, ya karena mungkin saat saya jatuh dari kamar mandi, karena mandinya langsung kepala, ini pelajaran buat Anda juga. Anda jangan mandi dari kepala, mandinya dari bawah dulu. Biar enak di bawah, terus nanti baru main ke atas sampai ke kepala. Selama ini saya melakukan itu, tapi entah kenapa mungkin karena sudah takdir, saya habis jemur, langsung mau mandi, mandi langsung dari kepala, bukan dari bawah lagi. Kepala, tapi tiba-tiba kepala sapu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, itu ngapa masa, ngapa kalau saya muter langsung jatuh. Masih masuk sakit, rumah sakit masih segar, masih sadar. Ya Alhamdulillah. Ya. Dan saya bisa ketemu Anda, ketemu teman-teman yang mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat saya sudah bisa kampus bertemu dengan Anda. Mudah-mudahan ya. Dan saya mohon doanya juga, mudah-mudahan saya bisa ketemu langsung dengan Anda. Saya tuh paling nggak enak sebenarnya ngajar kalau Zoom ini. Karena kalau Zoom ini nggak kelihatan siapa yang aktif, siapa yang nalarnya bagus, siapa yang nengok kiri kanan. Kalau sekarang kan, ini kalau saya hilangkan
Foto saya tadi itu, ya, kan saya hadir, tapi fotonya nggak gerak seperti ini, berarti saya ada. Kalau saya nggak gerak gini, berarti saya sedang pergi. Ya, jadi saya nggak tahu nih, Anda itu pikirannya kemana, karena zoom. Maka saya paling nggak suka. Tapi karena keadaan, ya saya berusaha untuk mengajak tim saya supaya untuk membantu saya di dalam mensosialisasikan pajak ini lebih baik dan nanti kita akan evaluasi. Artinya menyamakan persepsi yang sudah Anda terima. Bukan saya menggurui siapapun termasuk asisten saya, tapi kita berdiskusi, ya. Jadi Anda jangan merasa so pintar, tapi kita berusaha untuk berbicara, silakan. Nah, fungsi dari pajak ini empat. Yang Anda tahu apa? Empat juga kan? Yang Anda tahu berapa? Silakan. Masa lupa? Yang tahu lupa ya? Hmm. Baik. Hmm. Jadi fungsi yang pertama adalah sumber pembiayaan penyelenggaraan negara. Negara ada presidennya, ada Ada menteri, Pak, Ada Pak. dan ada. sebagainya. Perlu digaji? Perlu, Saya ngajar perlu digaji? perlu. Perlu. Dari mana uang itu ada? Dari fungsi yang pertama pajak ini sumber pembiayaan penyelenggaraan negara. Karena kalau tidak digaji seperti negara Palestina, dia nggak punya lagi sumber pembiayaan. Paling hanya bantuan, 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 bantuan. Sehingga dia tidak bisa mandiri. Makanya kenapa nilai nilai rupiah itu turun? Ya, karena kita banyak hutang dan tidak apa ya, men, apa, apa, ya, istilah bahasanya apa ya? Eh, Tidak mengalokasikan pembiayaan-pembiayaan dengan tepat, ya. Contoh paling gampang, tapi saya bukan mengadu domba, ya. Saya hanya realitas yang ada. Saya bicara yang realitas ada. Yang sekarang banyak dikeluarkan adalah pembangunan IKN. Uangnya dari mana? Beli tanah, bangun. Itu dari mana uangnya? Yang Anda dengar dari mana uangnya? Pajak, investor. Pajak. Ya, anggaplah pajak, satu aja pajak. Lalu dia mengatakan bahwa pajaknya sekian persen. Kenyataannya pembiayaan untuk IKN sampai saat ini semuanya mengandalkan APBN. Tidak ada tuh yang namanya investor, ya, sampai sekarang. Yang dulu katanya Mas, selain APBN juga ada investor, sekian investor yang masuk sekian, investasinya sekian. Kenyataannya di akhir-akhir ini saya hanya mengutip, ya, asumsi orang, terutama Pak Bahlil menyatakan bahwa dulu itu ada sumber pembiayaan dari luar APBN. Ditanya dari siapa? Padahal yang tahu masyarakat itu semuanya dari APBN. Tuh. Nah, sumber pembiayaan ini menjadi penting. Berapa alokasi pendapatan, berapa alokasi pengeluaran harus seimbang. Ya nggak? Anda punya penghasilan.
5 juta. Masa pengeluarannya 10 juta? Ya kan? Harusnya kan 5 juta. Ya, kalau ngutang-ngutang lebih pingin agak enak makannya di luar, saya utang 1 juta sebulan. Tapi kalau saya hutang untuk kebutuhan saya sebulannya 5 juta, yang terjadi adalah penyanyi Rhoma Irama, ya kan? Dari lubang tutup lubang. Nah, ini yang terjadi karena pembiayaannya tidak diatur sedemikian rupa. Makanya utang negara kita meningkat cepat, ya, ratusan triliun dolar, bukan ratusan triliun dolar masalahnya. Siapa yang harus bayar? Ya pajak. Dari mana pajak? Dari masyarakat. Apa yang terjadi? Dibebankan oleh masyarakat. Makanya penyelenggara harus dikontrol oleh masyarakat. Jangan oleh DPR. Walaupun kita percaya DPR itu adalah wakil rakyat. Tapi kita sekali-kali Anda sebagai mahasiswa harus kontrol. Buktinya apa? Perubahan undang-undang pemilu pilkada tidak jadi karena peran masyarakat melalui mahasiswa. Hanya jadi 1 hari, setengah hari kemudian nggak jadi disahkan. Kan aneh. Makanya begitu kuatnya peran masyarakat, jangan sampai terjadi kasus Soeharto kedua. Ada revolusi. Siapa yang merevolusi? Mahasiswa. Kalau pejabat sih, wah ini menguntungkan, ikut. Tapi kalau nggak menguntungkan, nggak ikut. Ya. Apalagi kalau sampai intelijen negara digunakan untuk kepentingan para pejabat, ya, atau pelaksana. Maka masyarakat harus dia tuh kan ada apa konteks berapa pengeluaran berapa pendapatan pajak, berapa pengeluaran, lalu utangnya berapa. Nah, itu ada kontrol. Ya, walaupun tidak bisa kontrol langsung, Anda hanya bisa mengingatkan. Karena kalau Anda langsung protes, Anda langsung bergerak, nanti jangan-jangan kuping Anda hilang satu. Ya, kan banyak sekarang terjadi. Fungsi yang kedua adalah regulasi, perubahan di renovasi. Perubahan apa? Perubahan tentang eh, apa ya? Ketentuan-ketentuan yang tidak menguntungkan masyarakat. Ya. Contoh, banyak kan perusahaan asuransi, ya kan? Gunanya untuk apa? Tergantung. Ada asuransi kebakaran, untuk kebakaran, asuransi jiwa, untuk jiwa, dan sebagainya. Tapi kemudian ternyata uang itu tidak berbentuk. Sehingga waktu terjadi sesuatu, eh, asuransi tidak bisa membayar. Maka peran pemerintah adalah melindungi masyarakat, yaitu menerangi kerugian-kerugian yang harusnya dibayarkan oleh perusahaan asuransi, tapi dibayar oleh negara karena bangkrutnya perusahaan asuransi. Dari mana pemerintah itu melakukan itu? Yaitu melalui persentase yang harus diberikan kepada penyelenggara negara akibat pembayaran asuransi dari masyarakat. Jadi kalau Anda membayar asuransi kebakaran 200.000, tidak 200.000 diberikan kepada perusahaan asuransi, nanti dipotong oleh negara sesuai dengan ketentuan. Nah, saya tidak apa tidak ikut campur karena saya tidak meneliti itu.
ya. Nah, adalah nanti yang mau meneliti ya harus masuk ke proses asuransi. Yang ketiga adalah stabilitas. Stabilitas itu apa? Tidak goyah. Masyarakat itu terlindungi, ya. Contoh, harga bahan pokok naik, stabil nggak masyarakat? Harga kebutuhan pokok naik, stabil nggak masyarakat? Pasti dia goyah. Aduh, harga bahan pokok naik. Penghasilannya ini cukup nggak? Jangan-jangan saya harus makan sebulan menjadi 5 hari baru habis. Kan repot. Timbullah perubahan kejiwaan. Yang tadinya tidak lihat merampok, tiba-tiba jadi ingin merampok. Nah, karena kebutuhan. Ya. Atau kebutuhan suatu daerah. Ya. Coba tidak stabilitas, maka diberikanlah subsidi kepada daerah melalui perwakilan anggota partai. Kan anggota partai kan mewakili daerah. Kalau saya diangkat jadi DPR, anggota DPR, maka saya mewakili bawah masyarakat di Bogor. Maka setiap ada ketidakstabilan masyarakat di Bogor, saya ajukan permohonan kepada negara melalui saya. Tolong bantu masyarakat saya yang di sini karena punya data begini-begini dan sebagainya. Begitupun perwakilan yang lain. Ya. Intinya jangan sampai nanti tidak ada kebijakan untuk menstabilkan. Apa contohnya? Kalau beras di kita kurang, lalu kita impor. Dengan cara menurunkan pajak impor. Apa tujuannya? Supaya harganya stabil. Karena kalau dikenakan pajak impor, harganya akan lebih tinggi. Benar nggak? Ya? Karena yang dijual kan harga barang plus pajak kan. Tapi pemerintah karena melihat beras itu sangat dibutuhkan oleh negara kita, lalu kita impor dari negara asing tanpa pajak, maka harganya minimal tidak lebih tinggi dari beras produksi Indonesia. Tapi kalau ternyata beras itu banyak, nah ini akibatnya apa? Banyak beras di kita nggak laku karena lebih memilih beras impor yang harganya lebih murah akibat dari pajak impornya kecil. Maka perlu kebijakan. Di ekspor juga begitu. Kalau ekspornya diberikan pajak tinggi, maka harga barang di luar negeri yang kita jual ke luar negeri akan lebih tinggi. Nggak laku. Tapi kalau ternyata harganya bersaing, minimal sama atau lebih rendah, maka barang itu laku di luar negeri. Sehingga banyak pengusaha kita untuk menjual produk itu di luar negeri. Maka kalau jangan heran kalau pajak ekspornya itu 0%. Kalau pajak impor itu berbeda-beda. Yang keempat adalah redistribusi pendapatan. Redistribusi apa tuh? Ayo. Atau belum mengenal istilah redistribusi pendapatan? Di minggu kemarin sudah Pak untuk disampaikan, jadi mungkin teman-teman masih ada yang ingat ya mengenai retribusi pendapatan.
Nah, itu Bu kan saya sudah mengingatkan. Ini kebanyakan pasaran sih Bu mahasiswanya nih. Saya boleh jawab, Pak. Oh iya, silakan. Boleh jawab. Eh, Redistribusi itu dari katanya aja udah ketahuan ya, distribusi atau distribusi kembali pendapatan dari sisi singkatnya itu dari masyarakat yang berkecukupan atau orang kaya ya. Kan mereka dapat pajak pasti tinggi tuh. Nah, pajaknya itu akan disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Ya, Ya, sudah. ada yang lain? Saya mau nambahin sedikit, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau untuk yang redistribusi pendapatan itu merupakan kita tahu kan kalau misalnya semua pendapatan itu ada pajaknya. Jadi ada yang namanya pajak progresif dan juga program-program sosial yang didanai dari pajak. Terus juga itu pemerintah itu juga berupaya mengurangi ketimpangan ekonomi dan juga memastikan kesejahteraan sosial dari setiap warga masyarakatnya. Cukup. Ada lagi? Teman-teman mahasiswa, ini yang aktif saya catat ya buat nilai tambahan. Jadi jangan ragu-ragu buat kalau ditanya sama Pak Nurdin, saya punya pendapat Ini silahkan disampaikan di kelas. masalah diancam sama pacar ya Bu nih. Jadi masing-masing mau punya pacar terus diancam gak banyak ngomong kan gitu. Begitu ya. Mm-mm. Ya, Silakan kebebasan teman-teman juga pendapat silakan. ya Bukan sama berarti menyalahkan. Pokoknya bebas aja. yang bisa nyalain kamera juga nyalain kamera ya teman-teman. Ini dosennya semua nyalain kamera loh. Anggap aja seperti belajar di kelas ya teman-teman. Saya mau nambahin Pak. Ya silakan Nurul Hidayat. Kan dari kata-kata redistribusi pendapatan. Jadi ketika orang itu udah dapetin pendapatan, udah didistribusi istilahnya oleh pihak yang lebih atas. Misalkan atasan saya itu Bapak Nurdin, terus Bapak Nurdin itu udah ngasih gaji ke saya. Nah itu redistribusi. Nah itu dari pendapatan saya harus bayar pajak lagi karena salah satu fungsi pajak itu kan ada redistribusi pendapatan. Nah itu nanti pajak dari penghasilan saya akan didistribusikan kembali untuk kepentingan negara. Ya baik. Jadi pada intinya sebenarnya sama. Hanya mungkin memulainya saja yang berbeda. Ya. Nah, di dalam redistribusi pendapatan itu bagaimana supaya pendapatan itu menjadi tambahan bagi orang yang memang menginginkan pendapatan kembali. Jadi seperti halnya adanya pajak ini, salah satunya adalah untuk mendistribusikan pendapatan. Saat negara mendapatkan pajak dari masyarakat, apapun masyarakat pendapatannya, apakah dari PPN, apakah dari PPH, atau dari apapun, maka itu menjadi pendapatan bagi negara sesuai dengan konsep pajak, ya, kontribusi wajib kepada negara. Pada saat negara kemudian mengumpulkan pajak-pajak, maka kemudian dia harus mengalokasikan lagi kepada orang lain. Dia juga siapa? Ke masyarakat. Melalui apa? Melalui eh, kegiatan-kegiatan negara yang melibatkan masyarakat. Ya, makanya kegiatan salah satu kegiatan adalah digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Saat negara kemudian membangun, apakah itu jalan, konstruksi, atau apapun yang memang itu untuk kemakmuran rakyat, harus melibatkan rakyat ya yang kemudian diberikan gaji sebagai sebuah pendapatan bagi masyarakat. Nah, artinya berarti terjadi redistribusi dari pendapatan negara beralih kepada negara ke pendapatan masyarakat.
Nah, pada saat masyarakat itu kemudian mendapatkan penghasilan dari kegiatan yang dibuat oleh negara, maka dia kemudian mengalokasikan lagi pendapatannya itu kepada keperluan sehari-hari dalam bidang apapun, apakah produksi, apakah konsumsi, ataupun apa, ya kan? Nah, kemudian digunakan untuk pembelanjaan kepada pihak tersebut. Nah, kemudian saat itu dilakukan kegiatan, maka pengusaha atau produk yang dibeli oleh masyarakat itu menjadi pendapatan bagi pelaku usaha. Nah, pelaku usaha pada saat dia mendapatkan pendapatan, menyisihkan lagi hasil penjualannya melalui pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sehingga kemudian menjadi pendapatan bagi negara kembali. Nah, saat ada sebuah institusi, ya, apakah kementeriannya apapun, kemudian ternyata dia tidak melakukan kegiatan yang sudah direncanakan, maka itu dianggap tidak berhasil untuk meredistribusikan pendapatan. Ya, karena dia tidak mengalokasikan betul-betul sesuai dengan alokasinya. Misalkan UNJ, di situ dikatakan ada pembelian komputer, tapi kemudian tidak dilakukan pembelian komputer supaya uangnya masih tetap ada di UNJ, di Fakultas Ekonomi, nggak usah dibeliin supaya ada keuntungan, ya. Nah, pengelolaan negara itu bukan mencari untung dari sisi uang, tapi untung bagi masyarakat, dalam ini adalah mahasiswa. Maka fakultas harus membelikan komputer, ya. Jangan disimpan seolah-olah kalau sebuah institusi memiliki apa? Memiliki selisih uang yang tinggi karena dianggap efisiensi, tapi dianggap oleh pemerintah itu tidak bagus karena dia tidak melakukan retribusi pendapatan. Mungkin Anda pernah mendengar sebuah institusi kemudian dinilai kalau dia tidak mengeluarkan pendapat apa membelanjakan pendapat alokasi dananya kepada masyarakat, maka dianggap tidak berhasil. Nah, makanya di dalam eh, fungsi pajak itu mengenal empat, berapa pendapatan, berapa pengeluaran, lihat mana lebih besar. Kalau memang kita butuh pengeluaran tambahan, maka diperoleh melalui utang luar negeri. Nah, tapi kalau di utang luar negeri hati-hati, jangan sampai nanti sumber pembiayaannya tidak seimbang, pengeluarannya lebih banyak lagi dibandingkan yang semestinya. Ada pengeluaran yang tidak tidak dialokasikan tidak berguna bagi kepentingan masyarakat, ya. Makanya banyak komentar netizen atau yang jelek-jelek terkait dengan pembangunan IKN, ya. Ya nggak salah juga, ya, seberapa urgent IKN itu dibangun, lalu bagaimana pengelolaannya itu juga dilihat, ya. Ya, saya tidak akan menggurui Anda, tapi coba Anda eh, kaji, ya, bagaimana pengelolaan terkait dengan yang namanya IKN tadi. Ini kan saya hanya berbicara tentang hal yang terbaru, ya. Nah, itu yang kadang-kadang menarik buat kita untuk dikaji oleh Anda sebenarnya. Ya, tapi memang perlu ada eh, apa eh, keberanian Anda atau Anda link-link tertentu yang membuat Anda bisa membahas itu, ya. Jadi konsep pajak itu seperti itu. Nah, kemudian di dalam pemungutan pajak kita mengenal istilah 5 teori, tetapi hanya 4 teori yang terjadi saat ini, kecuali teori bakti. Teori bakti itu adalah seolah-olah bahwa masyarakat itu harus membayar pajak, mampu atau tidak mampu, dan itu terjadi saat terjadi kerajaan.
Ya, makanya ada istilah namanya upeti. Sebenarnya upeti upeti ini kan tujuannya adalah membiayai pengelolaan negara atau kerajaan sebenarnya. Cuma masalahnya disamaratakan antara yang mampu dan tidak mampu. Sehingga saya memberikan argumen bahwa hanya 4 teori inilah eh, yang terjadi di Indonesia. Ada teori asuransi, ya, yaitu bersifat untuk melindungi warga yang membayar asuransi, ya. Contoh misalkan Muhammad Finis ini membayar asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi apapun. Nah, saat membayar asuransi, maka ada pajak yang harus dibayar kepada negara. Yang tujuannya adalah kalau terjadi sesuatu terhadap yang asuransi tersebut, negara bisa berperan. Ya. Ya, Anda boleh tanyakan apakah uang yang dibayarkan untuk asuransi itu sepenuhnya milik perusahaan. Pasti ada persentase dari pajak itu. Termasuk kayak beli bensin pun seolah-olah kan adalah eh, buat pengelolaan apa untuk penghasilan perusahaan. Tapi sebenarnya kan ada persentase yang dibayarkan kepada negara sesuai dengan undang-undang. Yang kedua adalah teori kepentingan. Jadi tergantung kepada kepentingan orang yang membayar pajak. Kalau dia memang itu begitu penting, biasanya dia akan membayar pajak. Nah, tapi secara teori, bahwa teori kepentingan itu lebih kepada penerapan parkir sebenarnya. Ya, jadi karena masyarakat membutuhkan keamanan kendaraannya, maka dibuatlah parkir. Nah, untuk itu orang yang masuk ke tempat parkir harus membayar dan ada persentase yang harus dibayarkan kepada negara. Makanya kenapa kalau ada perparkiran di luar area suka di uber-uber, ya. Karena tidak mendapat karena pemerintah tidak mendapatkan pendapatan, hanya di menjadi pemilik bagi yang parkir tadi. Bahkan banyak uang-uang parkir itu diambil oleh orang yang punya kepentingan di situ. Kemudian yang berikutnya adalah teori yang memang berkaitan kepada pajak utuh. Ya. Ada namanya teori daya pikul. Ya. Istilah saya daya pikul. Daya kemampuan pikul, kemampuan untuk memikul. Semakin besar kemampuan memikul seseorang, maka pajak yang harus dibayar akan semakin kecil. Itu prinsipnya. Ya, semakin besar pikul seseorang, maka dikenakan pajak yang lebih besar. Nah, untuk menyatakan teori daya pikul itu ada dua unsur. Pertama, unsur objektif, yaitu berapa penghasilan orang. Itu objektif. Apakah bisa dimanipulasi penghasilan? Tidak. Walaupun ada cara untuk menambah penghasilan. Contoh misalkan membeli rumah. Biasanya kan ada ketentuan 2/3 untuk kebutuhan sehari-hari, sepertiga buat membayar cicilan. Nah, supaya bagus, maka kata si pembeli rumah, tolong dong naikin gaji saya. Gitu kan? Pakailah surat, SK, dan sebagainya, seolah gajinya besar, sehingga bisa kredit. Ya, padahal sebenarnya secara objektif itu nggak bisa. Ya, berapa penghasilan seorang nggak bisa kita manipulasi. Karena harus berdasarkan bukti. Ya. Nah, buktinya yang kadang-kadang bisa dimanipulasi. Yang kedua ada namanya unsur subjektif. Unsur subjektif lebih kepada unsur pengeluaran. Berapa pengeluaran seseorang?
Nah, pengeluaran saya dengan bukan saya itu berbeda. Ya. Contoh misalkan, penghasilan saya dengan bukan saya itu anggaplah, ini kita lihat subjektifnya, 10 juta misal. Berapa pajak yang harus dibayar? Berbeda. Kalau subjektivitasnya juga berbeda. Apa unsur subjektivitasnya? Bukan saya sudah nikah atau belum. Kalau nikah berarti 54 juta diri sendiri, ya, dan 4.500.000 untuk kawin, wajib pajak kawin. Apakah bukan saya punya anak atau tidak? Masing-masing anak 4.500.000. Kali berapa anak? Itu subjektif PTKP-nya, sesuai keadaan bukan saya. Kalau saya sendiri, nggak ada potongan apa-apa. Jadi kalau bukan saya, misalkan tadi secara subjektifnya, anggaplah 63 juta lebih, ya, satu wajib wajib pajak satu, istri satu, anaknya dua. Kalau salah sih, kalau nggak salah sih gitu ya. Tambahnya aja 54 tambah 3 kali 4.500.000 tambahin 4 ini itu. Ya, sekitar 60-an lebih lah. Ya, berarti kan 10 juta kali sebulan berarti 100, kali setahun berarti 120 juta. 120 juta dikurangi tadi 60 sekian, ya. Atau angan 120 juta lah. Ya 10 juta kan yang 120 juta. Kurangi 63 juta. Berarti tinggal sisa 60 juta sekian. Nah kalau saya misalnya nggak punya tanggungan, hanya diri saya. Berarti 54 juta. Berarti 120 juta, 120 juta dikurangi 54. Berarti masih ada selisih kan? Karena batasannya adalah kalau dia lebih dari 60 juta pendapat PKP-nya, ya, PKP-nya lebih dari 60 juta, ya, maka dikenakan pajak. Kalau dia kurang dari 60 juta, maka dia tidak dikenakan pajak. Nah, tadi bukan saya dengan hitungan eh, kira-kira 120 dikurangi 60 lebih, berarti tinggal 59 juta. Ya, sementara saya lebih dari 50 sekian juta. Maka berarti nanti tinggal dikalikan nih. Pajaknya bukan saya sekian persen, 5% kali sekian, sementara saya 5% dari 100, 5% kurangi 50, berarti 60 berapa? 66 ya, 66 karena 120. Berarti sisanya 66, saya berarti 5% kali 66 juta. Kan beda, ya. Begitupun semakin besar pendapatannya, ya bukan saya punya pendapatan lebih lagi 200 juta, ya akan lebih besar karena pendapatannya lebih besar. Jadi objektif dan subjektif itu akan mempengaruhi, ya. Saya biasanya kalau menjelaskan ini pakai pakai angka-angka. Nah, cuma karena eh, maaf tangan saya belum maksimal, nulisnya ngetiknya masih belum lancar, ya maka saya tidak punya hitungan-hitungan, hanya kira-kira saja. Tapi kalau saya ketemu dengan Anda mungkin menggunakan logika angka-angka. Mudah-mudahan nanti Bu Kansa bisa lebih menjelaskan lebih lanjut. Begini teman-teman, contoh dari unsur subjektif itu ada di PPh satu yang disampaikan oleh Pak Nurdin. Untuk PPh satu saat ini sendiri sebenarnya sudah ada kalkulator digitalnya. Kalau saya tidak salah ya, saya juga bisa salah sih, silakan teman-teman koreksi. Dan sekarang sudah menggunakan tarif efektif rata-rata. Tapi untuk menghitungnya sih, kalau tarif efektif rata-rata kan artinya pajak dari Januari sampai November itu akan sama. Dan sisanya akan ada di Desember, teman-teman. Nanti akan lebih detailnya kembali kalau pembahasannya di PPh satu. Mungkin nanti ada hitung-hitungan yang bisa kita cari ya perbandingannya. Kita menghitung secara digital di kalkulator online dan kita menghitung secara manual. Jadi kita bisa
eh, memeriksa detailnya juga ya teman-teman. Jadi tidak mudah ditipu ya ketika nanti teman-teman sudah lulus dari kampus gitu. Ya, ya itu manfaat buat Anda kalau Anda belajar dengan benar, tapi juga Anda harus harus berpikir, ya. Terakhir, teori asas daya beli. Jadi pemungutan pajak berdasarkan kemampuan orang untuk membeli. Semakin besar orang membeli, maka dia membayar pajak lebih tinggi. Ya, sama seperti kalau kita makan di KFC dengan kita makan di bukan warung apa namanya bukan yang banyak a- ayam chicken chicken yang di luar tuh. Bisa McD, bisa KFC, Pak. Hmm? McD atau KFC Nah, mungkin, Pak. bukan 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 yang eh, perorangan kan suka bikin ayam seperti KFC, tapi bukan KFC. Oh, mungkin Hasana gitu-gitu ya, yang kayak gitu-gitu ya, Pak. Apa? Hasana fried chicken ya. Biasanya ada sih, Pak, yang jualan memang. Nah, yang di kardus Iya. kecil gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau Anda membeli itu kan Anda tidak membayar pajak, ya. Tapi kalau Anda membeli di KFC, McD, ya, dan sebagainya yang memang eh, berupa yang seperti itu harus membayar pajak. Makanya kadang-kadang kalau lihat tabel angka, kadang-kadang kita memiliki harga yang tidak sebanding, tidak sesuai dengan apa yang kita bayar. Ya. Di situ hanya 6.300 sekian. Padahal setelah ditambahin pajak jadi 7.000 atau 8 juta, gitu. 8.000 ya. Nanti kalau Anda lihat kan begitu, coba lihat Anda di KFC, ya kan? Pasti angkanya angka desimal. Tapi saat dibayar nggak desimal, karena ada unsur pajaknya di situ. Mungkin teman-teman di sini kemarin dari tugas yang diberikan ada yang ke resto nggak? Yang ngelihat langsung nih pajak yang dimaksud Pak Nurdin ini seperti apa? Kemarin kebetulan saya kasih tugas buat mahasiswa ini jalan-jalan Pak, lihat lingkungan sekitar, apa yang dikenakan pajak seperti itu. Harusnya Mungkin ada yang kenapa harusnya Pak? nggak usah beli, kamu datang aja ke apa KFC ya, dia kelihatan kan pajaknya kan. Pura-pura Ya, aja betul ada ke Pak. situ. Saya kadang-kadang ini kalau ke KFC nggak pernah saya beli air di KFC, air putih sekalipun. Saya beli dulu di KFC, toko biasa, beli aqua, bawa ke KFC. Waktu ke beli di KFC, saya hanya beli ayam sama nasi. Apa? Airnya saya bawa dari toko biasa. Kan lebih murah. Kalau di KFC misalkan 10 ribu ya kalau nggak salah 10 ribu ya. Kalau beli air putih doang 10 ribu. Tapi kalau di toko biasa cuma 2 juta, 2.500, 2.600. Kan lumayan. Hmm. Sampai dulu sisi saya marah. Ya, marah betul. Malu-maluin aja katanya sama istri. Masa ke KFC beli airnya di toko biasa. Belilah di KFC. Nah, di KFC mahal, ada pajaknya. Harga dinaikin, ada pajaknya. Ya. Yang saya tahu, air aja 10 ribu. Air Aqua yang gede, yang 600 mili, 10 ribu. Ngapain saya beli di situ? Coba kalau saya beli di luar, bawa ke situ. Karena yang saya pikir itu adalah jual KFC, Kentucky Fried Chicken. Kan nggak jual minuman kan? Ngapain saya bawa minuman? Bila pun kalau saya nggak malu, saya bawa nasi dari rumah. Beli situ cuma ayamnya aja. Kan lebih murah. Nah ini strategi kita sebagai konsumen untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Kecuali memang kita ingin punya gaya. Ingin punya gaya, beli apapun di situ walaupun mahal. Ya. Saya ke hotel pun kadang-kadang, Bu, maaf aja. Kalau ke hotel, saya butuh air putih. Nggak pernah saya beli di apa di hotel. Saya pergi keluar,
bawa ke hotel. Karena kalau di hotel lebih mahal. Kalau di luar 5.000. Nah itu. Itu adalah strategi kita sebagai konsumen. Nah, an- eh, mahasiswa harus harus bisa meminimalisir pengeluaran itu, yaitu tapi tentunya dengan pengorbanan gengsi dan sebagainya. Ya, jadi saya belajar pajak itu betul-betul menerapkan betul bagaimana supaya saya menikmati dengan enak, tapi enak dan tidak mengurangi kenikmatan, tapi dengan uang sekecil mungkin. Itu tadi. Ya. Yang mudah-mudahan ini untuk tugas Anda untuk ditambahkan ya terkait dengan tugas yang diminta oleh Bukansa. Nah, jenis-jenis pajak ini kan ada pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, mungkin pajak pusat dan daerah sudah diberikan oleh Bukansa ya secara gamblang. Tapi yang perlu saya garis bawahi itu ada warna merah, sengaja saya kasih warna merah ya, bahwa PBB tadinya menjadi pajak pusat ya. Ada bagian berapa pajak pusat, ada berapa bagian pajak daerah. Sekarang PBB itu menjadi penghasilan daerah. Nah, ini perlu dicatat ya. Ini perubahan akibat tadi adanya desentralisasi otonomi dan sebagainya mengakibatkan ada pajak-pajak yang tadinya pajak pusat lalu dipindahkan ke pajak daerah. Salah satunya adalah PBB, ya pajak bumi dan bangunan atau pajak bumi dan ada juga pajak bangunan. Seperti hotel. Hotel itu pajak bumi dan bangunan atau pajak bumi atau pajak bangunan menurut Anda? Kalau kita mendiami apartemen itu yang dibayar pajak bumi atau pajak bangunan atau pajak bumi dan bangunan. Menurut Anda gimana? Silakan mahasiswa pendapatnya. Nanti ada poin plus kalau kalian aktif. Nggak usah takut, ini nggak takut ya. Tidak ada yang salah dan benar kok di sini. Silakan berpendapat. Ya, kita diskusi. Saya salah, silakan kritik gitu. Kalau Anda salah ya sewajarnya karena memang Anda belum mengerti secara utuh. Ya, tapi bukan berarti saya dan bukan sebagai dosen lalu dianggap betul semua, tidak. Ya, saya belajar dari Anda. Semakin banyak Anda kreatif, saya banyak belajar dari Anda dan saya bersyukur. Ya, waktu saya mengajar pajak pertama kali takut benar sama mahasiswa. Takut apa? Takut ditanya. Ya, kalau sekarang silakan Anda tanya semua. Kuncinya kalau saya salah, saya akui. Tapi lihat dulu, betul nggak diceknya, dasarnya apa, gitu loh. Ya, jadi selama ini saya tidak pernah mendeskripsi membeda-bedakan mahasiswa. Silakan kalau Anda mau kasih komentar, komentar. Maksud aku sama bukan saya. Itu Nur Hidayat ini raise hand, Pak. Tapi kameranya lain dong, Nur Hidayat. Sebentar. Wait. Ya. Ya. Bisa. Kan ada pajak bumi, ada pajak bangunan, ada pajak bumi dan bangunan. Dalam kasus apartemen ini pajak apa yang dibayar? Saya izin memberikan pendapat ya, Pak. Menurut saya,
Kalau misalkan konteksnya lebih ke konsumen, misalkan mereka nyewa nih apartemen. Nah, itu mereka taunya yang dibayar atau yang ditanggung sama mereka tuh cuma pajak bangunan. Tapi kalau misalkan dalam konteks apa ya, lebih ke perusahaan yang memiliki bangunan dan juga tanah dari si apartemen tersebut, itu menurut saya lebih ke pajak bumi dan bangunan, Pak. Itu. Yang selain Nur Hidayat, ada lagi. Oh, nanti kalau di kelas sih bukan harus betul kontrol nih kalau siapa yang aktif ya yang enggak. Kalau nggak aktif diciriin aja. Nilainya bagus belum tentu nanti nilainya bagus juga. Ya bukan saya. Karena ada tambahan nilai kan. Ya, kalau yang aktif ada Pak, tambah nilainya. Udah saya catat juga. Oh, baik. Kalau saya nggak pernah catat, cuma ingat orangnya. Oh, orang ini ada ini. Bahkan kalau pengujiannya nanti, Pak, saya kan nilai bagus gini 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 gini. Gini." Ya saya punya datanya begini. Walaupun saya nggak punya, ya kalau Anda bisa, ya saya tambahin. Kalau nggak saya tambahin. Karena banyak juga mahasiswa, Bu, yang suka ngetes kita. Saya merasa betul sama dengan dia. Nah, justru kesamaan itu yang akhirnya membuka aib dia. Bahwa kesamaan dia itu berarti nyontek. Nah, itu yang kadang-kadang saya selalu perhatikan begitu. Perkuliahan Makanya ini sekarang kan mulai berani ya, mahasiswa tolong berani untuk mengemukakan pendapat. Perkuliahan ini kan media ya teman-teman, jadi manfaatkan dengan baik waktu perkuliahan. Kalau ada yang mau ditanya silahkan, ada yang mau didiskusikan juga Jelas. silahkan. Karena ini basic. Ya. Berarti ini basic. Jadi kalau saya punya apartemen, apa yang saya harus dibayar apa nih? Jangan sampai Anda nggak tahu. Apalagi kalau Anda nanti jadi pengusaha, UMKM, nah itu ada tambahan lagi sama bukan nih. Oh, sekian ini no, sekian persen, no, ini begini. Karena ada berbagai penerapan tarif. Yang kata bukan saya ada tarif efektif rata-rata atau TER, tapi tarif marginal, ya. Bisa aja nanti teman-teman punya kos-kosan kan, terus penasaran gimana bayar pajaknya. Ini terkait juga loh, bukan apartemen aja, tapi punya kos-kosan juga bisa Iya, bayar pajak gitu ya, Pak Nudin. ya pajaknya apa yang dikenakan. Nah, saya cuma ngambil contoh. Masyarakat yang hidup di pantai dan mendirikan bangunan di pantai itu juga harus bayar pajak. Ya, ada masyarakat yang mendirikan bangunan di apa air ya, eh, pantai atau apa tuh? Karena pinggiran pinggiran pantai itu dibikin bikin rumah. Nah, itu bayar pajak nggak? Bayar. Pajaknya apa? Nah, itu harus anda tahu. Oke, kalau memang nggak tahu dan tadi terima kasih Bu Nur Hidayat yang sudah memberikan masukan. Ya, jadi pada saat kita mempunyai bangunan, ada yang pajaknya hanya bumi saja, ada pajak bangunannya saja, ada pajak bumi dan bangunan. Nah, tergantung kita memilikinya apa. Kalau ternyata kita memiliki bangunan saja, seperti tadi apartemen, kemudian rumah pantai ya dan sebagainya. Nah, maka otomatis yang dibayar hanya pajak atas bangunannya saja, buminya tidak dibayar karena bumi itu tidak dimiliki, ya. Kita bukan pemiliknya kita.
Walaupun kita menempati itu, tapi kita tidak memiliki buminya. Ya, bangunan itu adalah sesuatu yang konstruksi yang ditanam di tanah atau area tertentu. Nah, karena ada membangun rumahnya di situ, maka hanya bangunannya saja. Ya, tapi kalau Anda sebagai pengusaha kos, tadi kata Bu Kansa, kan yang dimiliki kan rumah dan bangunannya. Berarti yang dibayarkan adalah pajak bumi dan bangunan. Siapa yang membayar? Ya pemilik kos. Kalau tadi pemilik apartemen hanya pajak bangunan, ya. Tapi kalau eh, rumah kos, maka harus pajak bumi dan bangunan. Kalau kita punya tanah sekian hektar tidak dibangun-bangun, berarti kita hanya membayar pajak atas buminya saja karena tidak ada bangunan. Tuh. Makanya kalau kita mendirikan rumah di luas area tertentu yang lebih besar areanya, maka ada pajak bangunannya berapa, pajak tanahnya berapa. Jumlahnya bisa berbeda-beda. Misalnya jumlah bangunannya hanya 100 meter, bangunan tanahnya 1000 meter. Karena Anda membangun rumah di atas 1000 meter, membangun bumi 100 meter di atas lahan 1000 meter. Itu. Makanya nanti Anda cek tuh PBB di rumah Anda sama nggak luas bangunan dan luas tanah. Nah, itu bisa menjadi tugas buat Bukaja juga biar mereka betul-betul mengaplikasikannya. Ya. Itu. Kalau saya sih mengajar ya harus disesuaikan dengan keadaan sekarang ini yang terjadi. Nah, seperti misalkan, kenapa rumah Anda lebih mahal dibandingkan rumah saya? Walaupun rumah Anda kecil, nah, rumah saya besar. Tapi kok pajaknya lebih kecil saya? Nah, itu dipengaruhi apa? Dalam konteks ini bisa dipengaruhi oleh lokasi, ya, model bangunannya. Kan nggak mungkin ada tinggal di pinggir jalan besar, ya, yang bisa dilalui mobil, ya. Lalu saya berada di tempat yang harus masuknya gang, ya, walaupun rumah saya mewah, itu pasti akan lebih kecil, ya, termasuk rumah Ayu Ting Ting yang rumahnya katanya melewati gang, ya kan, masuk mobil aja enggak, nah itu lebih murah, ya. Apalagi masuk ke tanah kuburan lebih murah lagi, ya. Nah, di dalam konteks ini kenapa harus berbeda-beda, ya, karena terkait dengan eh, sistem pemungutan pajak, ya. Nah, di dalam bumi PBB dan tadi itu sistemnya apakah official atau self atau withholding system menurut Anda? Ya, pembayaran pajak itu apakah menggunakan official assessment system, apakah self assessment system, ataukah withholding system? Silakan. Ya, izin Pak mau coba jawab. Kalau misalkan tadi contohnya itu PBB, pembayaran pajaknya memakai sistemnya official assessment system. Itu apa atau sistemnya itu besaran pungutannya ditentukan oleh pemerintah. Oke. Jadi memang ditentukan oleh pemerintah atau pihak Piskus, ya. Piskus itu ya pemerintah. Apakah itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Makanya yang kita terima saat kita harus membayar PBB namanya
SPPT. Apa itu SPPT? Ada yang pernah mendengar SPPT? Nah, kali-kali Anda tanya sama orang tua, Pak, di rumah pajaknya gimana nih, Pak? Berapa bayarnya? Cek kamu. Oh, luasnya ini sebagainya. Terus judulnya apa? Nah, lu butuh SPPT. Apa itu SPPT? Surat pernyataan pajak terhutang. Yang lebih tepatnya, Pemberitahuan. Iya, surat ya, pemberitahuan. surat pemberitahuan pajak terhutang. Beda dengan SPT. Kalau SPT surat pemberitahuan, ya. Kalau ini surat pemberitahuan pajak terhutang. Jadi ditentukan oleh siapa? Oleh pemerintah. Kelasnya oleh pemerintah. Nah, tadi kelas saya, rumah saya kelas berapa? Beda dengan kelas Anda, tergantung kepada lokasinya, tergantung pada bangunannya, tergantung pada yang lain-lainnya. Menurut penilaian dari pemerintah pusat melalui siapa? Melalui RT. Makanya kenapa kadang-kadang eh, tidak ada perkembangan itu karena tidak ada pemberitahuan dari pemerintah. Ya, rumah saya dulu saya bayar hanya 500.000, ya, dengan luas ya, 300 lebih, ya, bangunannya. Sekarang saya bayar 1.300.000. Kenapa? Karena perubahan lokasi, perubahan bukan lokasi aja, tapi apa ya, tempat tinggalnya yang dulu sepi sekarang jadi ramai. Nah, itu beda lagi, ya. Nah, beda dengan self assessment system. Kalau ini adalah bagaimana pajak itu ditentukan oleh siapa? Pajak ini ditentukan oleh siapa? Self assessment system. Ini Muhammad Alfan ini mau berkomentar. Enggak jawab. Kalau self assessment sistem itu kan merupakan sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajaknya, Pak. Jadi perhitungannya itu mungkin perhitungannya ya itu mungkin sesuai dengan ketentuan undang-undang. Cuman kita sebagai eh, wajib pajak itu yang menghitung sendiri pajak yang akan kita laporkan kepada pemerintah melalui SPT. Ya, jadi menghitungnya adalah orang yang punya bendanya, orang yang punya penghasilan. Karena pemerintah nggak tahu berapa penghasilan Anda, gitu loh. Tidak mungkin mengontrol semua masyarakat gaji sekian. Lalu pengeluaran Anda apa aja, berapa saja, berapa jumlahnya, dia juga nggak tahu. Saya naik mobil kah, apa saya naik kereta kah, ya. Lalu pakaian yang saya pakai yang mahal apa yang murah, gitu loh. Jadi ada namanya self assessment system. Lalu ada withholding system. Withholding system itu adalah pajak yang diserahkan kepada pihak ketiga. Saya gak punya gaji, maka pajaknya dipotong oleh UNJ. UNJ nanti yang setor kepada negara. Nah, itu namanya withholding system. Jadi saya hanya dapat SPT dari tempat kerja saya. Ya, Anda yang kerja, orang tua yang bekerja di sebuah perusahaan pasti dia wajib untuk minta SPT, ya, untuk melihat apakah apakah perusahaan membayar pajak ke negara atau enggak. Kalau saya setiap tahun dapat SPT, surat pemberitahuan, SPT, surat pemberitahuan pajak PPh pasal 21. Gitu ya. Nah, lalu ajas penguatan pajak ada domisili, sumber penghasilan dan kebangsaan, ya. Jadi pemungutan pajak itu dasar pada domisili. Kalau Anda tinggal di Indonesia, pajaknya dilakukan oleh di Indonesia, ya. Anda warga negara Indonesia punya penghasilan di luar negeri, maka
pajaknya dibayar di Indonesia. Tapi bisa juga dibayar oleh penghasil, negara lain. Kebangsaan juga begitu. Ya, kalau dia dua warga negara. Nah, nanti sebagai acuannya adalah ada di PPh pasal 24. Ya, nanti Anda belajar itu. Ya. Dan terakhir ada yang namanya perlawanan pajak. Tahu perlawanan pajak? Ada yang tahu perlawanan pajak? Belum tahu, Pak. Oh, belum. Oke. Perlawanan pajak itu adalah perlawanan atau hambatan pemerintah di dalam memungut pajak. Ada yang sifatnya pasif, ada sifatnya aktif. Sifat pasif itu adalah wajib, wajib pajak atau warga negara tidak melakukan sesuatu, tapi pemerintah sulit memungut pajak. Kuncinya, warga negara tidak melakukan sesuatu. Contoh misalnya, contoh, kita balik, self menjadi official, official menjadi self. Nggak jalan, sulit. Masa pemerintah bisa mengontrol penghasilan kita? Ya, gimana nanti menghitungnya? Pemerintah akan sulit. Jadi tanpa warga negara berbuat, pemerintah sudah kesulitan. Negara dalam keadaan genting, sulit untuk membayar pajak. Seperti negara Palestina, kan perang mulu. Bagaimana dia membiayai pemerintahan? Hanya mengandalkan subsidi. Itu intelektual. Nah, intelektual. Jadi kalau misalkan masyarakat kita punya intelektual yang tinggi, pemerintah akan sulit untuk memungut pajak. Ya, contoh misalkan eh, apa ya? Dalam keadaan perang, ya, ini sulit. Yang kedua adalah perlawanan aktif. Wajib pajak melakukan perbuatan. Contoh, saya tadi membeli KFC, tapi dengan membawa air dari luar, ya, itu kita aktif untuk melawan pajak. Saya nggak mau bayar pajak yang mahal-mahal. Cukup beli ayamnya saja, kenakan pajak, tapi saya hanya bawa ayam, nasi sama minuman. Kalau masih Anda takut, Anda bawa minuman saja. Makanya dari tempat KFC. Artinya ada pajak yang berkurang akibat perbuatan masyarakat. Boleh nggak? Boleh. Dikenakan sanksi nggak? Tidak. Itu yang disebut namanya menghindari pajak. Jadi 3M, menghindari pajak. Anda membeli makanan di KFC dengan makanan di luar, ya, itu juga Pak, namanya melawan pajak, menghindari pajak. Anda merokok, pingin merokok, beli tembakonya, beli kertasnya, pasti Anda tidak kena pajak. Nah, tembakau kan bebas. Ya, aktif juga menghindari. Betul, Pak. Yang kedua, ada yang namanya melalaikan. Kalau melalaikan dikenakan sanksi. Anda mau bayar, tapi Anda nggak mau bayar. Anda beli apa ya? Beli barang, tapi yang harusnya Anda bayar pajak, tapi Anda nggak mau bayar. Ini terutama kalau institusi. Ya, pengalaman saya membeli KAC AC untuk UNJ, untuk fakultas. Kata perusahaan, Pak, ini AC-nya sudah dikenakan pajak. Tapi Pak, maaf kemudian sebelumnya Pak. Anda tidak eh,
tidak meminta bukti. Nah, dalam kondisi begini, Anda harus bayar pajak lagi. Kalau Bapak, Anda tidak bayar pajak, namanya menghindari. ya. Yang Bapak, mohon ketiga, maaf, Bapak. namanya menyelundupkan. Terakhir, ya. Menyelundupkan itu adalah perbuatan aktif yang betul-betul dikenakan sanksi berat, ya. Seperti baru-baru ini misalkan Kaisang membeli produk di luar negeri, tapi kemudian dia lakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum dengan tidak membayar pajaknya karena ada perlindungan, karena ada apa ya, cara-cara tertentu yang bisa bebas pajak. Nah, itu masuk kategori menyelundupkan. Walaupun sekarang belum bisa digugat, ya, karena mungkin ada perlindungan-perlindungan tertentu. Tapi kalau nanti betul-betul diterapkan secara benar, maka itu namanya menyelundupkan pajak. Nah, itulah konsep dari pajak, ya. Jadi kenapa orang kemudian dipenjara? Karena memang perbuatannya pidana dan perdata. Karena pajak itu berkaitan dengan pidana dan perdata. Tapi kenapa dia tidak kenal pajak? Karena mungkin dia hanya perdatanya saja. Ya, makanya ada banyak komentar-komentar. Wah, ini bisa dikenakan hukum pidana nih. Oh, ini bisa masuk hukum perdata nih. Nah, banyaklah para ahli hukum yang mengkaitkan itu. Nah, itu yang bisa saya komentari terkait dengan pajak. Ya, mulai dari sekarang buka wawasan Anda, buka pemikiran Anda, beri perlawanan kepada pengajar kalau memang menurut Anda berbeda, ya, terutama di dalam kelas, ya, karena itu terjadi diskusi. Ya, kalau saya masuk, saya lebih lebih banyak kepada bicara dengan diskusi, materinya sedikit, ya. Ini kalau saya masuk bisa 2 kali pertemuan, karena harus jelas betul. Tapi ada orang cuma 1 pertemuan, karena hanya poin-poin pentingnya saja. Nah, itu kira-kira terkait dengan materi hari ini, dan saya akan masuk kembali melalui pemberitahuan kepada Anda dalam rangka eh, menyatukan persepsi, ya, apa yang sudah Anda terima, ya, dengan dari Bukansa, dan kita cocokkan dengan yang punya saya, tapi bukan berarti saya yang salah, bukan saya yang salah, tapi kita mencari kesamaan, mencari kejelasan, ya. Kita tidak mencari siapa yang salah. Ya, ingat ya mahasiswa, dosen hanya sebagai salah satu sumber yang bisa salah, bisa benar. Oleh karena itu, dukung oleh argumen Anda kalau Anda menemukan sesuatu yang salah dan itu perlu kita perbaiki untuk kepentingan bersama. Ya, itu. Saya kadang-kadang kalau di kelas suka berdebat, ya, dengan mahasiswa. Bukan saya menjek apa menjas mahasiswa, tapi saya ingin tahu kalau saya salah apa dasarnya, apa hukumnya. Seperti tadi 11% anggaplah. Pak, Bapak salah, sekarang 10%, Pak. Nggak ada hukumnya 11%. Tapi kalau kita kaitkan dengan pasal 7 tahun 2021, baru ketemu. Itu. Tapi kalau saya mengungkapkan 10% lalu Anda katakan 11%, saya bilang, apa dasar hukumnya? Apa lihat ada pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Saya cek, oh betul. Berarti saya yang salah. Ya. Jadi bukan mencari siapa yang salah, tapi itu mencari kebenaran. Nah, sampai di sini kita akhiri. Ada 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 komentar.
Teman-teman sebelum kelas berakhir kita foto kelas dulu karena tadi belum sempat absen ya. Takutnya nanti ada yang terlewat absennya. Tolong namanya disamain dengan yang ada di absensi ya, supaya nanti saya mudah absennya. Kameranya juga boleh dinyalain dulu nanti buat absen ya. Eh Tadi siapa sih? Nur Hidayat, tolong screenshot ya. Yang hadir hari ini siapa aja. Ibu Punten Nur Hidayat sedang lagi di jalan. Mungkin saya backup dulu untuk screenshotnya ya. Iya boleh. Oke, untuk teman-teman, Pak Nurdin, Punten Pak Nurdin mungkin bisa di take down dulu PPT-nya. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman yang belum on cam, Asmiatun, Anissa, Sabrina, Aurelia, Zaki, Satya, Sapna, Zahna, Rika, Feza, Zikra. Boleh on cam dulu bentar ya, nggak apa-apa yang lagi di jalan. Oke, slide pertama. Oke, lanjut slide kedua. Oke, sudah Ibu. Ya, nanti reportnya tolong kirim di grup ya untuk absen. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Sama-sama Ibu. Jadi ya itu terakhir kalau saya masuk nanti saya konfirmasi lagi ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih untuk penyampaian materinya, Pak. Ya, saya off dulu ya.